Berita terbaru hari ini. Astaga, bikin bulu kuduk merinding. Kekayaan Sule disebut-sebut hasil pesugihan. Sosok ini bocorkan sikap tak lazim suami Natalie Holsker. Sule adalah salah satu komedian yang kaya raya di Indonesia. Terlihat dari rumahnya yang besar dan mewah. Bahkan, satu episode talk show yang dibawakan Sule, bayarannya bisa mencapai 750 juta rupiah. Namun sosok ini membocorkan jika suami Natalie Holsker melakukan pesugihan. Ia, salah satu orang terdekat, menuding Sule melakukan hal-hal tak wajar untuk menambah pundi-pundinya. Di mana Sule kabarnya juga menaruh beberapa barang sebagai syarat untuk pesugihannya. Rudy Holsker, paman dari Natalie yang tinggal di Belanda, sempat menduga bahwa Sule menggunakan hal mistis untuk memperlancar rezekinya. Ia menuding kalau Sule tega menduakan Tuhan karena dirinya melihat jika pelawak itu menggunakan segala macam. Ini ada satu yang paling penting, kita hidup dalam Tuhan itu yang benar. Maksudnya, ngeduain Tuhan. Kalau di lingkungannya dia itu, saya lihat itu terlalu banyak pemakaian segala macam. Jadi itulah unsur penghidupan yang gak benar di dalam lingkungan keluarganya dia, kata Rudy. Bahkan, ia mendengar kalau ada yang melihat sesuatu tak beres di rumah Sule. Paman Natalie juga membeberkan kemungkinan Sule menanamkan barang sebagai syarat pesugihannya. Segala macam lah. Yang saya dengar si A suka ngelihat, si B suka bilang di sana juga ada. Pokoknya itu semua di lingkungan rumahnya dia taruh-taruh segala macam. Jadi, begitulah keadaannya. Jadi panas terus udaranya di sana, sambungnya. Namun, Rudy Holsker meyakinkan dirinya bahwa Sule menggunakan hal mistis tersebut bukan untuk memikat hati keponakannya. Di lain sisi, perceraian Sule dan Natalie Holsker bikin satu Indonesia gempar. Pasalnya, Sule dan Natalie Holsker digadang-gadang jadi pasangan yang awet hingga kakek nenek, tapi tetap saja malah akan bercerai. Namun, sampai berita ini ditayangkan belum ketahui pasti jadwal sidang cerai Sule dan Natalie Holsker. Yang jelas, Natalie Holsker sudah pisah ranjang, bahkan sudah tak lagi tinggal di rumah Sule. Wanita yang masih berstatus ibu sambung Rizky Febian dan Putri Delina itu pun sudah membawa pergi Azam, hasil cintanya dengan Sule. Kini, semuanya sedang memantau kapan Sule dan Natalie Holsker cerai. Tapi, salah satu seleb TikTok ini malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sule dan Natalie Holsker settingan. Buktinya, bahkan ia beberkan dengan membawa nama artis lain yang juga dalam waktu dekat ini sedang berproses cerai. Ada Dewi Persik dan Angga Wijaya yang jadi contohnya. Satu sisi, banyak yang menyayangkan pertimbangan Natalie Holsker gugat cerai Sule. Sisi lainnya, banyak yang menyetujui karena tak mau Natalie sakit hati. Penyebabnya, banyak yang bilang karena Putri Delina. Pasalnya, anak sambung Natalie Holsker itu tidak bisa menerima istri baru Sule. Apalagi setelah Lina Jubaidah meninggal dunia saat sedang bersama Teddy Pardiana. Putri Delina bahkan sampai dihujat sana-sini karena membuat Natalie Holsker cerai dengan Sule. Tapi, belum lama ini, ada yang bilang kalau yang dilakukan Sule dan Natalie Holsker settingan. Dia adalah Satria Mulia, seorang seleb TikTok yang mengatakan bahwa perceraian Sule dan Natalie Holsker settingan. Video mengenai pernyataan Satria Mulia diunggah oleh akun Lambe Gosip belum lama ini. Gua ajarin buat kalian, kalau yang cerai itu selalu dipublikasikan. Itu settingan guys, itu settingan, ucap Satria Mulia. Kayak AA Sul, AA Raf, kayak DP, itu terlalu dipublikasikan, terlalu membuka pada wartawan, terlalu mengundang infotainment, itu settingan. Mereka butuh pamor, jelas Satria Mulia lagi. Hal ini tentu membuat netizen akhirnya memberikan tanggapannya terkait pernyataan Satria Mulia. Banyak yang tidak percaya dengan pernyataan Satria Mulia. Ih, cowok mulut lemes banget, tulis warganet. Bentar lagi auto bikin video minta maaf, tulis yang lain. Siapa sih Satria? WK. Caper mane mah ah, tulis akun yang lainnya.
Di sisi lain, nama Maya Estianty ikut terseret dalam perceraian Sule dan Natalie Holsker. Konten Maya bersama anak kedua Sule, Putri Delina, dianggap pemicu retaknya hubungan pernikahan yang belum berjalan 2 tahun itu. Dalam perbincangan dengan Maya, Putri memang banyak membahas banyak hal. Namun pembahasan paling menjadi perhatian adalah relasi Putri dengan ibu sambungnya, yaitu Natalie Holsker. Putri mengaku kecewa dengan Natalie yang belum meminta maaf kepadanya ketika dia pergi meninggalkan sang ayah di rumah. Natalie membantah hal itu karena mengaku sudah meminta maaf kepada Putri. Sejak saat itu, hubungan Putri dan Natalie tak lagi sama. Putri kerap melontarkan sindiran kepada Natalie yang kembali meninggalkan rumah. Puncak prahara itu berujung pada gugatan cerai Natalie kepada Sule. Banyak warganet menganggap konten Maya di saluran YouTube Maya Al-Eldul TV menjadi biang kerok. Ahmad Dhani, mantan suami Maya dan ayah dari Al-Eldul, memberikan sindiran terhadap kejadian itu. Melalui saluran YouTube video legend miliknya, Dhani mengunggah ulang pemberitaan yang menyebut Maya jadi biang kerok perceraian Sule dan Natalie Holsker. Dalam narasi video, Dhani mengungkit lagi perihal konten YouTube Maya Al-Eldul TV yang dulu pernah coba melibatkannya. Ahmad Dhani mengaku pernah menolak namanya dikaitkan dengan saluran YouTube Maya Al-Eldul TV. Terus terang, semenjak itu saya sampai sekarang masih retak hubungan saya dengan Maya. Gara-gara saya nggak mau tergabung dalam apapun vlog YouTube yang saya nggak tahu konsepnya apa, kata Ahmad Dhani. Dhani kemudian mencuplik video wawancara Maya dan Putri Delina. Dia kemudian memberikan sindiran dengan menampilkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang membahas soal ghibah. Mereka mengatakan ghibah adalah ketika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar, maka lebih besar lagi karena dia adalah fitnah. Segala sesuatu yang ada maksud untuk menggibah, menyebutkan apa yang tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan, termasuk dalam ghibah, dan hukumnya adalah haram, kata Khalid Basalamah. Perihal konten Maya di YouTube yang lebih banyak menampilkan ghibah sebenarnya pernah disinggung Dhani. Dhani marah karena Maya kerap menyindir istrinya, Mulan Jamila, selama bertahun-tahun. Terutama saya, kurang sreg kalau istri saya digibahin terus. Meskipun sama mantan istri juga, lama-lama terganggu juga. Karena mau nggak mau, Mulan itu istri saya. Mulan kalau gibahin terus, tentu saya marah sebagai suaminya, kata Ahmad Dhani dalam acara Kiss Pagi. Hal itu pula yang membuat Dhani tidak pernah mau diundang ke sebuah acara YouTube yang hanya menggunjing keburukan orang. Dia dengan tegas menolak hadir di acara YouTube dan podcast yang tidak bermutu. Bagaimana menurut pendapat Anda?